Ngepelahir zaman nih muternya, mantep. Makin kotor bukan makin bersih. Aduh. Ente jangan terlalu banyak makan kalau ana kasih tuh. Nanti kayak teman ana boros hidupnya. Namanya Jajan Miharja. Jajan. Malu. Kemarin hari mana ana suruh datang ke dokter untuk periksa kandungan. Ternyata ana dikirim itu hasil USG. Foto janin anak-anak udah berewokan. 4 minggu udah berewokan. Darah timur tengah anak sultan. Karawang bahasanya bahasa apa? Bahasa Sunda. Pantesan Sultan juga Sunda sama Neng. Ya Sunda itu singkatan, kamu tahu. Sunda itu Sudikah Neng panggil Bunda. Sudikah Neng panggil Bunda. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi nih kita setelah kemarin menyaksikan video prank taksi online sholawat, dan kali ini kita masuk lagi kepada prank Sultan Juki, ini idola kalian. Kali ini aku akan berperan menjadi tukang bersih-bersih di salah satu rumah makan terenak nih di kota Karawang, adanya di Telaga Sari, namanya Rai Rasa Cafe. Buat teman-teman yang ada di Karawang, kalian wajib datang ke sini karena tempat nongkrongnya enak, makanannya juga enak-enak, dan harganya ekonomis banget guys, cocok buat kalian semua nih. Nah, di zaman ini, zaman yang banyak wabah, banyak penyakit, itu aku pernah datang ke satu kota, setiap jam ada pengumuman orang meninggal. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam wabah dan penyakit yang mematikan teman-teman. Nah, ada yang bertanya ke aku, Gus Aldi gimana sih, atau amalan-amalan apa sih yang harusnya kita baca atau kita amalkan di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman yang penuh penyakit, penuh wabah, agar kita itu tidak terkena dan terhindar dari wabah-wabah tersebut. Nah teman-teman, aku diajarkan oleh para guru untuk rajin atau melazimkan membaca sholawat tibbil qulub. Sholawatnya kayak gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sholawat ini memberikan 3 fadilah sekaligus. Yang pertama adalah menyembuhkan penyakit. Kalau kita sudah pernah penyakit, ini adalah sholawat yang bisa kita jadikan wasilah perantara untuk meminta kesembuhan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya siapa? Wasilahnya adalah sholawat. Sholawat itu apa? Wasilahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sholawat, doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita tertolak manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya dari hadis tersebut, artinya doa yang dimulai dengan membaca sholawat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta kesembuhan dari segala macam penyakit. Yang kedua, fadilah dari sholawat ini adalah menghilangkan kegelisahan. Ya teman-teman, segala macam penyakit itu asalnya dari kegelisahan hatimu sendiri. Kalau hatimu merasa bahwa kamu akan kena penyakit, mungkin aja Allah akan mengijabah perasaan itu sehingga kamu akan mudah terkena penyakit. Karena imun tubuh juga bisa dihasilkan atau bisa dikurangi melalui tingkat stres yang kamu miliki teman-teman. Jadi dengan sholawat tibbil qulub, hatimu akan tenang dan akan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan gak takut dengan penyakit apapun. Yang ketiga adalah membentengi diri kita. Jadi teman-teman, ada banyak orang yang mudah terkena penyakit. Wasilahnya dengan membaca sholawat tibbiyah atau sholawat tibbil qulub ini, tubuh kita menjadi memiliki perisai atau benteng yang Allah ciptakan dari wasilah membaca sholawat tersebut. Oke teman-teman, moto aku di dalam menghadapi banyaknya wabah di zaman ini adalah jangan terlalu mumet, jangan terlalu banyak mikir, mendingan banyak zikir. Oke, gitu aja, kita akan langsung ke video pranknya. Cek cus. A few moments later. Duh, kotor banget nih tempat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonnya balon onta. Wow, iya.
Ngepel akhir zaman nih muternya, mantep. Makin kotor bukan makin bersih. Aduh, ya banget nih. Capek juga nih. Bentar. Ukti, mohon maaf. Ini tempat kosong. Ana duduk sini nggak apa ya? Capek banget ini ngepel. Aduh, ngepel bukan makin bersih Ana, makin belok. Udah 5 kilo Ana ngepel hari ini, capek banget nih. Tapi ini tempat kok gelap, padahal siang-siang. Oh iya, Ana pakai kacamata hitam. Cengdem, goceng adem. Aduh, Ana udah sering banget ngomong gini, masih aja nih ngomong. Iya. Ngomong-ngomong, ajudan Ana kemana sih Samsudin? Coba Ana panggil. Bentar, coba Ana cek di kolong. Kagak ada di kolong. Coba di kotak tisu. Samsudin, nggak ada Samsudin. Anda panggil lagi. Ajudan, Samsudin, sini. Ente lari-lari gitu kagak takut bawa tabung gas meledak gini? Perut ente berontak-berontak begini, ya ampun ajudan. Ente jangan terlalu banyak makan kalau Ana kasih tau. Jadi badan ente gede, ha? Nanti kayak teman Ana boros hidupnya. Namanya Jajan Miharja. Jajan. Malu, Ana kan orang Arab, belum fasih bahasa Indonesia. Sombong amat. Ajudan, Ana dari tadi manggil ente lama, nyari-nyari sampai ke dalam tisu nggak ada. Ente kemana aja? Habis naik gunung kembar, Sultan. Naik gunung kembar. Aduh, bisa gaya-gayaan ente orang melarat. Tukang bubur aja udah pada naik haji. Ente gaya-gayaan naik gunung kembar segala. Ajudan, ini siang panas juga ya. Tadi tapi gelap. Ana pakai kacamata hitam ternyata. Betul. Muka ente kok dijelek-jelekin gini? Emang udah jelek. Udah jelek. Aduh, Ana suka salah lihat. Muka ente udah jelek. Ajudan. Kalau nggak salah di kafe ini kan ada karaokeannya kan? Ada. Ente tahu kan? Sering denger Ana karaokean. Suara Ana bagus. Nah, Ana pernah dulu ikut lomba mancing star. Rising star. Salah lagi Ana. Ana pengen nyanyi nanti. Ente tugasnya adalah nyalain musik Ana. Tahu kan lagu-lagu favorit Ana? Oke. Ente pergi nyalain musik Ana, nanti Ana suruh. Siap. Oke. Aduh, ajudan Ana bawa tabung gas, perut berontak-berontak. Oke. Aduh, siang-siang gini enaknya Ana nelfon temen Ana nih, si Kubil nih. Udah lama Ana nggak ngobrol nih sama si Kubil. Nelfon dulu ah. Tutitati-tutitati-tut. Wow, mantap. Tutitati-tutitati-tut. Iya. Nah, nyambung nih. Halo, Kubil. Rias mayat. Salah sambung lagi. Ana sering banget salah sambung. Tutitati-tutitati-tut. Iya. Nah, ini nyambung pasti nih. Nah, mantep nih. Hah? Sisa pulsa Anda. Ini kenapa cek pulsa? Sana lagi Ana. Tutitati-tutitati-tut. Iya. Kubil pas nih, nyambung pasti. Halo. Assalamualaikum Kubil. Masya Allah, apa kabar ente? Ana kangen banget sama ente nih. Kita udah lama banget kagak ketemu kan, ha? Terakhir Ana ketemu ente itu kalau nggak salah waktu kita sama-sama kondangan di nikahannya Toke Ngepet sama Kodok Ngesot. Iya kan? Ana inget bener. Jadi gimana kabar ente Soib, Kubil, ha? Lagi sakit perut? Aduh, ente orang melarat, segala sakit perut. Gimana mau? Bener, makanya makanan yang gizi-gizi. Kan Ana udah bilang sama ente jangan kebanyakan makan bakso. Ente tahu nggak? Bakso zaman sekarang nih akhir zaman udah pada ngelunjak bakso. Beneran. Ana pernah lihat itu dari mulai bakso aurat.
Sampai bakso beranak kagak ada suaminya. Kurang ajar, makanya jangan makan begituan, Sohib. Sohib, ini ngomong-ngomong nih, Ana nih kayaknya udah kelamaan ada di Indonesia nih. Iya, Ana pengen pulang ini ke Arab, Timur Tengah. Indonesia terlalu adem buat Ana suka yang panas-panas. Kalau di sini kulit Ana jadi glowing terus. Ana kagak betah, Ana pengen pulang kampung ke Arab nih. Lagian, Ana pengen nengokin istri harim Ana yang lagi hamil. Harim Ana ini dari harim keempat Ana, ada kehamilan anak. Iya, jadi harim keempat Ana ini lagi hamil, usia kandungannya udah 4 minggu. Anak sultan beda. Kemarin harim Ana suruh datang ke dokter untuk periksa kandungan. Begitu sampai di dokter, langsung di USG itu kan perut harim Ana. Begitu udah di USG, ternyata Ana dikirim itu hasil USG. Nanti tahu nggak? Foto janin anak Ana udah berewokan. 4 minggu udah berewokan, darah Timur Tengah, anak sultan. Sohib dengerin. Nanti harim Ana begitu melahirkan anak Ana nih, anak sultan, itu katanya kagak mau di rumah sakit. Ya beda, anak sultan terlalu biasa lahir di rumah sakit. Nanti uang sultan kagak kepake. Jadi nanti harim Ana katanya supaya lahirannya kagak sakit, dia pengen melahirkan di dalam air. Kan katanya kalau lahiran di dalam air kagak sakit. Iya. Jadi karena Ana sultan, Ana fulus banyak. Kemarin Ana udah sewa Samudra Pasifik buat bini Ana berendam. Ya sultan, duit biar kepake aja. No! Sohib Ana, ini ngomong-ngomong soal mudik nih. Ana kan pengen pulang kampung nih ke Arab. Tapi sultan kalau pulang kampung itu kagak pernah naik bis. Gimana bisa naik bis ke Arab ente, Sohib? Wah, lu Ana sultan kalau pulang kampung mudik ke Arab selalu naik pesawat pribadi. Pesawat pribadi sultan beda. Pilotnya aja Ayu Ting Ting. Beneran, kagak ada lagi alamat palsu. Pilotnya Ayu Ting Ting langsung. Nih Sohib, istimewanya lagi pesawat Ana, ente tahu nggak? Ini pesawat sultan paling jago motong jalan. Beneran. Itu kalau kita jalan dari Kerawang pengen ke Arab, itu paling deket potong jalan pesawat Ana, potong jalan lewat Sarkem. Langsung nyampe Sarkem, bukan nyampe Arab. Nanti gimana Sohib? Ente tahu nggak Sohib, kenapa pesawat sultan bisa sehebat itu, bisa sesakti itu? Itu karena pilot Ana itu kalau mau terbang selalu minum vitamin. Beneran. Mereka kalau mau berangkat itu senantiasa ngunyah, dari mulai ngunyah pil KB sampai minum air ketuban singa. Ditembak juga sama pilot. Pikir ente Sohib, pikir. Ini ngomong-ngomong Sohib nih, kan kita lagi ngomongin pulang kampung nih. Ana udah beliin ente oleh-oleh dari Indonesia spesial. Beneran. Ana kemarin beliin ente sepatu. Ente kan hobi main bola kan. Ana beliin ente sepatu itu dari kulit. Beneran. Itu kulit, bukan sembarang kulit. Ana beliin ente sepatu dari kulit mayat pesugihan. Sakti nanti ente. Beneran, ini sepatu sakti. Nih dengerin nih Sohib Ana. Kan ente hobi main bola kan. Jadi nanti kalau ente pakai sepatu dari Ana, begitu ente nendang bola ke arah gawang, itu bisa masuk ke rumah bini muda Pak Camat. Beneran Sohib, sepatunya spesial ini. Sohib Ana, ngomong-ngomong soal sepatu, Ana kalau beli sepatu selalu dapat bonus kaos kaki. Kaos kaki sultan bukan sembarang kaos kaki. Ini kaos kaki terbuat dari bahan spesial. Beneran. Ini bahannya terbuat dari kaos kutang preman pensiun.
Gimana kagak galak Sohib? Galak pasti kos kaki Ana pernah pakai ini kos kaki. Begitu Ana pakai, Ana kagak cuci 15 tahun. Kagak ada bau. Spesial, ya enggak? Beneran. Tapi pernah Ana iseng, itu kos kaki, Ana celupin ke Kali Citarum. Kagak sampai 5 menit, itu buaya putih langsung jadi buri. Sakit ya. Sampai joget-joget TikTok itu nahan sekejang-kejang dia. Sohib, udah gitu aja ya. Ini Ana mau makan ya, habis ngepel capek banget. Ya Ana kan kerja sekarang di rumah makan Sohib, duit banyak, tapi rumah makan tetap Ana pelin. Udah gitu aja ya. Ente jangan melarat terus. Ini Ana kasih motivasi nih buat ente nih. Motivasi akhir zaman. Dengerin. Beranak kita ke hulu, berenang kita ke empang. Ente pikirin maknanya baik-baik ya. Kagak bakal nyomong ente ya. Yaudah gitu aja Sohib. Ana mau makan dulu ya, yuk. Assalamualaikum. Aduh, Sohib Ana beranak ke hulu, berenang ke empang. Kagak ada maknanya. Bahlul. Aduh, ini siang-siang sepi juga nih kalau nggak ada musiknya nih. Ana jadi pengen nyanyi. Bentar. Ukti, mohon izin, Ana mau nyanyi nggak apa-apa ya? Jadi ini kan kafe ada karaokeannya. Jadi Ana tuh tugasnya menghibur pengunjung. Jadi Ana mau nyanyi, nggak apa-apa ya? Soalnya kata teman-teman Ana suaranya bagus. Dan lebih bagus kalau Ana diem katanya. Aduh, Ana mau nyanyi dulu nih Ukti nih. Ini lagu kenangan Ana sama mantan Ana. Mantan majikan. Ya, nanti Ana mau nyanyi dulu nih. Ayo Dan. Nyalain musik favorit Ana, kesukaan Ana. Nyalain cepet. Wah, ajib nih. Jalan pakai mic nih Ana nih. Kupejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Nyanyi sama-sama. Anda di mana? Ayo, dirimu berada pakai wow. Ayo. Iya. Nggak apa lagunya ini, ajudan stop dulu. Nggak apa lagunya Ukti. Ini Ukti nggak pernah dengar lagunya pasti ya. Lagu tadi nggak pernah dengar ya. Terus musiknya kayaknya fals kan? Musiknya fals. Suaranya begini, ajudan. Ana kan orang Arab. Ente nyalain musik Arab buat Ana ya. Ukti Ana mau izin nyanyi lagi nggak apa-apa ya? Ini mau pakai lagu Arab. Soalnya kalau lihat hidung Ana hidung Arab kan? Kayak gagang pel nih hidung Ana. Siap ajudan ya. شاء
Ukti mohon maaf. Ana kan dari Arab nih kebetulan. Ana mau nanya tentang Indonesia boleh nggak? Nanya dikit, nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak enak kalau Ana duduk sini. Boleh duduk sini nggak depan? Jadi maksudnya supaya nggak begini posisinya. Ana duduk depan ya. Sini aja nih ya. Saya nggak terlalu dekat ya. Ukti, Ana mau nanya nih. Kalau Ukti asli Karawang? Iya. Kalau panggilan buat anak perempuan sama anak laki-laki dari Karawang. Karawang bahasanya bahasa apa? Bahasa Sunda. Kalau panggilan bahasa Karawang atau bahasa Sundanya anak laki-laki sama anak perempuan? Kalau perempuan itu Perempuan Neng, laki-laki. Kalau laki-laki dipanggil AA, kalau perempuan dipanggil Neng. Pantesan Sultan juga Sunda sama Neng. Ya Sunda itu singkatan, kamu tahu. Sunda itu Sudikah Neng panggil Bunda. Sudikah Neng panggil Bunda. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Ini ngomong-ngomong, Ukti kok sendirian aja nih? Lagi ngapain nih kalau Ane boleh tahu? aku lagi ngerjain tugas. Ukti kuliah? Enggak, Apa? ya senang nulis aja. Oh senang nulis, penulis berarti. Bukan petinju kan? Penulis, masa petinju? Kalau gitu karena Ukti penulis, Ane doain semoga Ukti cepat punya buku. Ya enggak? Buku nikah sama Ana. Buku nikah sama Ana. Hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan. Garing. Maksudnya tadi suaranya enak banget. Pas sholawat apa pas nyanyi? Waktu salawat. Oh, ada sholawatan. Boleh Alhamdulillah. dong salawat lagi, tapi jangan pakai musik. Oh, enggak usah pakai musik, sholawatan lagi. Oh, bisa Ana. Salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma hannamush تكن لما صلى الله على محمد الحمد لله alhamdulillah insyaallah Haji. Jadi imam sholat masjid. Ana sebenarnya nggak terlalu sering, cuma suka diminta sama masjid-masjid di dekat-dekat rumah buat ngimamin sholat kayak gitu, kayak sholat berjamaah maghrib, asar gitu. Kalau Ana sebenarnya ngimamin sholat udah sering. Yang belum itu Ana ngimamin Ukti di pelaminan. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Ukti, mohon maaf, Ukti namanya siapa? Ayah. Ukti Maya, Ana mau minta izin nih. Ana pengen ganti suara, boleh nggak? Bisa kan, Ana udah cukup lama di Indonesia, jadi Ana bisa suara Indonesia, tapi Ana harus minum dulu. Saya minum dulu. Ana minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Waduh. Nah, Ana kalau udah minum bisa langsung jadi suara Indonesia. Nah, sekarang suaranya udah suara Indonesia. Jadi bisa kayak gitu. Sebelumnya gini, Mbak Maya ya. Mbak Maya, aku mau minta maaf nih sebelumnya. Jadi dari tadi pas aku datang ke sini ngepel di belakang, terus sampai aku duduk, terus nelfon ngaco ya, nyanyi fales, sampai akhirnya aku sholawatan. Itu sebetulnya Mbak Maya itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sana tuh ada kamera satu, sama satu lagi di sini. Jadi semua aktivitas kita itu dari tadi direkam sama kedua kamera ini. Nah sebelumnya aku mau minta izin nih, boleh nggak kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Itu nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, makasih banyak Mbak Maya. Satu lagi aku mau nanya, kesan-kesannya gimana sih tadi dikerjain terus digombalin receh gitu? Ya, karena kan lagi nulis kan, tiba-tiba ngepel,
kaget gitu kok. Ini orang Arab dari mana? Orang Arab kok ngepel gitu ya. Bobo emas lagi ya. Arab kan. Iya, ini kafe biasa ya, bukan kafe Arab. Ya masih bingung. Sampai sekarang masih bingung juga, ya ampun. Ya gitu Mbak, aku sebelumnya mau minta maaf. Sama ini, kalau di channel YouTube aku itu bagi yang udah kena prank dan dikerjain sama aku tuh biasanya makanannya digratisin. Jadi nanti Mbak Maya makan apapun di sini nanti biar aku yang bayar. Sama aku ada bingkisan satu lagi. Judan. Ini ada bingkisan dari channel YouTube aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diterima sama Mbak Maya. Ya Mbak ya, makasih banyak. Makasih banyak udah nggak marah di apa dikerjain sama aku. Oh ya, Mbak Maya ada Instagram? Ada. Aku boleh ya minta Instagramnya ya? Mbak Maya nama Instagramnya apa? @saraya24. Double O. Oh ini yang ada cadarnya ya. Ngok, followersnya banyak banget. Ini followersnya sudah banyak ini. Kayaknya Mbak ini kilogram nih kalau. Oh selebgram, oke, kilogram. Ini aku follow Mbak. Nanti di follow back ya. Jangan diblokir. Gitu aja deh Mbak Maya, makasih banyak. Ini udah ngerjain, udah ngabisin waktunya. Silakan dilanjut makanannya, nanti jangan bayar lagi ya. Mudah-mudahan jadi saudara terus, komunikasi terus lanjut di DM saya. Kasih Mbak Maya ya. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Ukhti Maya. Wah, orangnya cantik dan tenang banget ya. Jadi digangguin juga dia masih bersikap sabar. Ini ciri-ciri wanita muslimah yang baik teman-teman. Tidak langsung menjudge orang dengan pandangan yang buruk. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalian jangan lupa nonton video yang lain dan jangan lupa follow Instagram aku. Jangan cuma follow Instagramnya Ukhti-Ukhti yang ada di video ini teman-teman. Oke? Itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi wasallam.